bagaimana persiapan aku untuk tes kesemaptan ini dan bagaimana nilai yang akan kudapatkan di tes kesemaptan ini. Oke, mungkin aku sebut ini adalah faktor X aku lulus, oke? Yaitu adalah faktor keberuntungan aku atau Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku, Randi Latukonsina. Oke, di video kali ini akan kuberikan pengalaman pribadi aku sendiri untuk tes kesemaptaan di Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana persiapan aku untuk tes kesemaptaan di Kementerian Hukum dan HAM ini. Oke, sebelum lanjut ke videonya, bantu aku untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, kita lihat aja video ini. Oke guys, di sini sedikit aku cerita tentang pengalaman pribadi aku sendiri untuk tes di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu tes kesemaptaan di Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana persiapan aku untuk tes kesemaptaan ini dan bagaimana nilai yang akan kudapatkan di tes kesemaptaan ini. Oke, mungkin aku sebut ini adalah faktor X aku lulus, oke? Yaitu adalah faktor keberuntungan aku atau faktor doa restu kepada kedua orang tuaku, oke? Jadi jangan remehkan doa restu kedua orang tua, itu sangat mujarab, oke? Jadi mintalah doa restu kepada kedua orang tua kalian, oke? Karena aku tidak begitu pintar dan aku juga tidak begitu kuat untuk tes kesemapatan ini, oke? Jadi ini adalah salah satu faktor keberuntungan aku dan faktor doa restu kepada kedua orang tuaku. Persiapan aku untuk tes kesemapatan ini hanya 2 minggu ya teman-teman. Ini persiapan yang sangat-sangat mendadak sekali untuk tes kesemapatan ini. Untuk kalian harus persiapan lebih dari itu, kalau bisa sebulan dari itu. Tapi waktunya sekarang sudah mepet, oke? Aku yakin kalian sudah persiapan dari jauh-jauh hari. Aku hanya 2 minggu, itu 2 minggu, oke? Kenapa 2 minggu? Karena aku dulu tidak yakin bahwa aku lanjut ke SKB karena nilaiku dulu hanya pas-pasan saja, oke? Aku pesimis melihat sainganku 22.000 orang di provinsiku, oke? 22.000 orang yang diterima hanya 200, oke? Jadi ya aku nilaiku yang rendah, aku pesimis mungkin tidak lanjut karena nilaiku rendah. Tapi waktu itu ada temanku yang nelpon, ayo kita latihan fisik untuk persiapan tes kesemaptaan. Aku juga, karena dia nilainya lebih tinggi dari aku, dia mungkin yakin untuk lulus atau lanjut ke tes fisik, oke? Mengajak aku untuk tes fisik, untuk latihan fisik seperti itu. Tapi aku belum yakin, aku masih lanjut kerja. Aku bilang ke teman-teman, aku adalah salah satu driver, yaitu driver ojol seperti itu teman-teman, oke? Sebelum aku driver ojol, aku adalah salah satu seorang buruh pabrik seperti itu. Itu salah satu riwayat pekerjaan aku seperti itu, oke? Sebelum aku bekerja di Kementerian Hukum dan HAM ini, oke? Jadi aku bekerja di Jakarta dan akhirnya ada pembukaan CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Aku pulang ke daerahku untuk tes di Kementerian Hukum dan HAM. Dan aku pulang, aku itu masih menganggur, belum ada pekerjaan, jadi aku menjadi seorang driver ojol seperti itu. Aku berpikir temanku yang nelpon itu, apa salahnya aku latihan fisik juga, walaupun nanti aku semisalnya tidak lanjut ke SKB atau tidak lanjut ke tes fisik, mungkin latihan ini buat kesehatan aku atau kebugaran aku. Makanya itu aku memutuskan dan niatkan untuk latihan fisik, oke? Aku latihan fisik bukan seperti teman-teman yang banyak persiapannya, udah jauh-jauh hari persiapannya. Aku hanya mendadak latihan fisik ini 2 minggu sebelum tes itu aku latihan, oke? Dan latihan aku hanya biasa aja. Pertama aku latihan lari itu hanya lari jogging atau bisa dibilang maraton gitu. Itu aku lakukan setiap sore. Itu pun aku lakukan tidak memacu waktu atau tidak berpatokan dengan waktu yang 12 menit itu, oke? Aku hanya lari pelan saja tapi tanpa henti, oke? Itu yang aku lakukan selama latihan. Lari yang aku lakukan itu sekitar 3 kilo dengan jogging biasa tanpa henti. Itu sekitar waktuku kurang lebih setengah jam ya yang aku lakukan itu.
Itu yang aku lakukan setiap harinya selama 2 minggu itu sebelum tes. Oke. Dan setelah lari aku istirahat langsung, istirahat sekitar setengah jam juga untuk minum dan melepas lelah seperti itu. Dan aku lakukan langsung pull up, push up, sit up dan seperti itu. Oke. Aku tahu tes fisik ini ada lari 12 menit, pull up, push up, sit up dan salteran. Tapi yang aku latihan ini hanya lari biasa, pull up, push up dan sit up seperti itu. Salteran aku tidak latihan. Oke. Nah, itu aku lakukan pull up. Setelah istirahat setengah jam aku lakukan pull up. Pull up aku itu tidak banyak, mungkin waktu latihan itu sekitar 8-10. Oke. Walaupun aku tidak pernah latihan, aku bisa sekitar 8-10. Kenapa? Karena dulu badanku sangat kurus sekali. Oke. Mungkin sekarang masih kurus, tapi dulu itu lebih kurus dari ini. Oke. Sekitar berat aku nggak cukup 60, kira-kira sekitar 58 berat aku dulu. Itu sangat-sangat kurus. Tinggi aku sekitar 176. Itu badanku kurus sekali. Dan aku lakukan pull up begitu ringan sekali. Makanya aku dapat 8-10 pull up waktu aku latihan itu. Oke. Jadi beruntunglah kalian yang mempunyai badan yang kurus. Walaupun tidak latihan, kalian bisa melakukan pull up. Oke. Jadi untuk kalian yang badannya sedikit berisi, usahakan diet, jangan diet ketat karena kalian akan melakukan latihan dan ujian lari. Oke. Jadi kalian hanya diet sekedarnya atau mengurangi makanan-makanan berlemak seperti itu. Oke. Setelah aku latihan pull up itu aku lakukan setelah lari, pull up, push up dan sit up. Aku lakukan itu terus setiap latihan aku. Oke. Aku lakukan setelah pull up langsung aku lakukan istirahat sebentar, langsung aku lakukan push up. Push up itu aku juga tidak banyak sekali, mungkin aku sekitar 30 gerakan. Itu pun aku banyak istirahatnya. Jadi itu mungkin memakan waktu. Aku dulu tidak berpikir waktu setengah menit aku waktu kan berapa dapatnya, tidak. Jadi aku sekedar latihan aja melakukan push up sekitar 30 yang seberapa aku kuat aku lakukan itu. Mungkin lebih dari 1 menit itu aku dapatkan 30 itu. Oke. Jadi aku setelah melakukan push up aku melakukan sit up. Oke. Sit up ini aku walaupun aku kurus tapi aku tidak begitu kuat untuk sit up. Oke. Aku latihan sit up ini setiap pagi dan setiap sore. Oke. Sit up ini aku sekitar dapat 30 kurang sekitar 25-30 setiap latihan. Oke. Jadi aku tidak begitu kuat. Saran untuk teman-teman latihan selalu tingkatkan setiap harinya. Oke. Semisalnya teman-teman mendapatkan sekarang hari ini mendapatkan 25, usahakan besoknya mendapatkan 26, 27 seperti itu. Tingkatkan terus latihannya. Oke. Karena kalian harus terbiasa untuk latihan agar bisa fisik kalian terbiasa. Oke. Kita bisa karena terbiasa seperti itu. Oke. Jadi aku latihan itu hanya sekedar saja sit up aku lakukan sekitar mungkin lebih juga dari 1 menit aku mendapatkan 30 itu. Oke. Itu aku lakukan setiap harinya. Itulah persiapan aku selama belum tes kesemaptaan. Dan untuk teman-teman yang mencari tipsnya untuk latihan bagaimana mendapatkan pull up, push up, sit up, nonton di video aku sebelumnya ada di sini. Oke. Itu adalah salah satu bagaimana kita mendapatkan pull up. Dulu aku tidak berpikir bagaimana cara mendapatkan pull up, bagaimana cara mendapatkan push up, sit up, atau bagaimana cara mencapai lari 12 menit jarak dengan 3 kilo. Aku tidak berpikir seperti itu. Aku hanya latihan biasa saja, lari maraton atau jogging setiap sore dan melakukan pull up, melakukan push up, melakukan sit up. Dan salteran aku tidak latihan sama sekali karena aku cuma tahu teorinya aja seperti itu. Salteran ini lari sekitar bolak-balik 3 kali bolak-balik seperti itu. Dan aku tahu nilai yang harus aku capai seperti itu. Oke. Jadi salteran ini aku tidak latihan. Untuk kalian yang ingin bagaimana latihan salteran agar mendapatkan nilai yang lebih tinggi, oke, bisa nonton di video aku sebelumnya. Oke. Salteran ini memanfaatkan daya ledak kita, daya lari kita
di awal seperti itu. Jadi tips untuk latihannya adalah lari sprint jarak pendek seperti itu, 10 meter seperti itu. Kita lari sprint jarak pendek seperti itu, karena memanfaatkan daya stamina kita yang di awal itu, kecepatan kita di awal dan kecepatan kita untuk berhenti, untuk berputar balik seperti itu kunci di salteran. Untuk kunci salteran, untuk cara membeloknya bagaimana itu teman-teman tidak harus mengikuti saran dari ya harus beloknya seperti itu, tidak harus, tapi senyaman teman-teman. Bagaimana teman-teman nyaman itu yang harus diperhatikan, karena kalau kita nyaman itu kita bisa lebih cepat. Oke, kalau kita tidak nyaman atau kita bisa saja terjadi kesalahan seperti itu. Oke, jadi belok itu senyaman teman-teman saja, atau kalau bisa mengikuti saran dari teman-teman lain untuk cara belok itu kalian lakukan latihannya, oke, agar kalian tidak terpeleset seperti itu. Karena kalau ini sedikit melakukan kesalahan, kita terpleset atau terjatuh atau tersenggol seperti itu, mengurangi nilai kalian, oke. Karena ini salteran ini berpacu dengan waktu, sama dengan lari 12 menit berpacu dengan waktu, oke. Itulah yang aku lakukan saat latihan fisik untuk persiapan tes kesemaptaan di Kementerian Hukum dan HAM. Hanya butuh waktu 2 minggu aku latihan fisik itu sebelum tes kesemaptaan ini, oke. Untuk teman-teman yang masih ada waktu, latihanlah fisik itu. Kuncinya seperti ini, latihan sering setiap hari agar kita terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa, kita pasti bisa, oke, seperti itu. Untuk teman-teman, saran latihan ini sampai H-2 atau H-3 itu kita sudah istirahat. Jangan kita latihan sampai H-1, karena fisik kita butuh istirahat juga, oke. Jadi H-2 dan H-3 kita istirahat, jangan latihan lagi, oke. Kalau bisa kita cuma latihan sekedarnya saja, lari pelan dan push up sekedarnya saja. Jadi kita butuh istirahat. Oke, di tes kesemapatan aku mungkin nilai aku tidak begitu tinggi seperti teman-teman aku yang lain. Mungkin nilai aku juga pas-pasan. Yang aku bilang tadi, aku lulus ini mungkin faktor X atau faktor keberuntungan atau faktor doa restu kedua orang tua aku, oke. Aku lari waktu tes kesemapatan ini seperti ini tahapannya, oke. Untuk teman-teman, saran aku lagi yang untuk latihan itu, lakukan latihan itu di siang hari, oke. Kalau bisa di siang hari, karena kalau kalian mendapatkan tes kesemapatan di siang hari, kalian sudah terbiasa latihan di siang hari, jadi tidak begitu sulit, oke. Tapi kalau teman-teman yang biasa latihan di pagi hari atau di sore hari, kalau mendapatkan tes di kesemapatan di siang hari, kalian begitu sangat berat sekali, karena matahari sangat panas sekali, kita haus, kita lelah, itu seperti itu, oke. Jadi saran untuk kalian, latihanlah di siang hari, sekali latihanlah di siang hari. Kalau bisa tiap hari nggak masalah, oke, agar fisik kalian terbiasa seperti itu. Dulu aku latihan itu, dulu waktu aku tes itu tahapannya seperti ini. Kita berkumpul sekitar jam 6, aku sudah jam 6 sudah berkumpul di titik lokasi tes, memakai baju putih dan celana putih dan sepatu olahraga seperti itu. Sebelum tes kita disuruh kita mengambil absen seperti itu, dan disuruh untuk pemanasan. Kita pemanasan sendiri yang dipimpin oleh panitia seperti itu. Kita pemanasan sekitar kurang lebih 15 menit seperti itu. Kita menunggu nomor antrian, oke. Menunggu nomor antrian, kita pakai nomor punggung, oke, untuk menandakan kita waktu tes kemarin nomor punggung kita berapa, nama kita berapa, biar dicatat oleh panitia, biar nggak ada kesalahan seperti itu. Waktu tes lari aku mendapatkan sesi ketiga atau sesi keempat seperti itu di jam 10, oke. Mulai sesi pertama adalah jam 8 seperti itu. Aku mendapatkan tes jam 10 itu, lumayan matahari sangat panas, oke. Lumayan sekali, sangat lelah sekali. Yang biasa latihan sore, tapi sekarang waktu tes fisik kena matahari sangat panas sekali, itu lumayan sangat mempengaruhi fisik aku seperti itu. Lari aku juga tidak mendapatkan
yang jarak yang sangat jauh, aku cuma mendapatkan 8,5 keliling lari itu, yang putaran 8,5 putaran sepak bola. Itu putaran itu sekitar 300, oke, tidak 400 putaran, oke. Aku sekitar 300 itu aku mendapatkan 8,5 putaran lebih. Sekitar nilai aku waktu itu 2.600 lebih seperti itu. 2.600 hampir 2.700 seperti itu. Itu aku nilai aku mungkin bisa dibilang, nanti kita hitung nilai tes keselamatan aku, oke. Jadi aku mendapatkan 2.600 lebih tes lari itu yang dalam 12 menit. Aku lakukan lari ini biasa aja, teman-teman aku. Waktu itu kita di sesi aku dulu, kita lari satu sesi itu sekitar 30 orang sekali sesi, sekali jalan sekitar 25 sampai 30 orang kita melakukan lari itu, oke. Lari itu aku melakukan saat itu, teman-temanku semuanya lari di awal sangat cepat. Saran aku teman-teman kalian, larilah konstan, oke. Di awal kalian jangan terlalu cepat, tapi di pertengahan kalian tambah laju kalian, oke. Dan kalian tambah laju kalian, dan di akhir kalian lakukan sprint, oke. Nanti ada papan waktunya di sana, kalian bisa lihat berapa waktu yang kalian butuhkan lagi, berapa waktu yang sisa kalian lari ini, oke. Jadi setelah menit-menit terakhir kalian lakukan sprint, oke. Dengan niat yang kuat kalian pasti bisa, oke. Waktu dulu aku dengan niat yang kuat, dengan kemampuan, tambahlah stamina lariku, oke. Jadi waktu itu sekitar aku mendapatkan sekitar 8 putaran kurang, tapi dengan niat yang kuat aku bisa 8 putaran lebih. Di waktu itu aku nomor 2 di sesi aku seperti itu, oke. Ada yang lebih tinggi dari aku, tapi di tes di hari itu aku nomor sekitar 60 di tes kemaksan itu, oke. Sangat jauh sekali dari teman-teman aku yang bisa nomor 1 dan nomor 2 seperti itu. Aku nomor 60 di hari itu, oke. Di satu hari itu sekitar 300 orang yang tes keselamatan. Kita tes keselamatan itu sekitar 4 hari, 1 hari untuk cewek, 3 hari untuk cowok, oke. Seperti itu. Jadi di hari itu aku nomor 60 tes keselamatan itu. Oke, setelah lari itu kita selesai, kita letakkan kita lari itu pakai tongkat kita kan. Kita setiap dapat satu putaran mengambil tongkat dari panitia seperti itu. Jadi setelah lari itu kita letakkan nomor punggung kita dan tongkat kita, oke. Kita kasih ke panitia berapa kita mendapatkan tongkat seperti itu. Jadi nanti diukur sama panitia berapa tongkat, berapa putaran, oke, dan berapa jarak yang kita tempuh lebihnya, oke. Jadi kita setelah lari kita diberi waktu istirahat sekitar 15 menit atau 20 menit seperti itu, oke. Kita diperbolehkan untuk jalan-jalan kecil untuk meringankan lari kita ini, yang otot kaki kita, oke. Dan kita boleh duduk dan boleh minum seperti itu sekitar 15 menit. Dan setelah itu kita langsung lakukan pull up, oke. Jadi waktunya tidak begitu banyak, kita sudah bentar saja, rasanya itu sangat bentar saja kita sudah menunggu antrian pull up, oke. Dapatkan antrian paling terakhir, bukan paling terakhir sih, antrian di akhir-akhir seperti itu, oke. Jadi aku bisa lihat teman-temanku berapa mendapatkan pull up-nya waktu itu. Ada yang mendapatkan pull up 4 bisa lulus CPNS tahun itu, oke. Jadi kalian jangan minder nggak bisa pull up atau fisiknya lemah seperti itu, nggak lulus CPNS tahun itu, oke. Itu aku lihat dia mendapatkan pull up hanya 4, ada yang 2, ada yang seperti itu karena berat badannya sangat berat gitu. Jadi tapi dia bisa lulus CPNS tahun ini karena ada kelebihan yang lain. Misalnya di SKD dia tinggi, di wawancara dia tinggi, atau di fisik lain dia tinggi, oke. Jadi itu akan nanti akan kujelaskan berapa nilai SKD dan berapa nilai fisik dan berapa nilai wawancara, oke. Di video selanjutnya akan kujelaskan, oke. Setelah aku menunggu nomor antrian aku akhirnya mendapatkan nomor antrian aku melakukan pull up. Itu aku melakukan pull up biasa yang aku latihan sekitar 8 sampai 10 pull up karena badanku kurus masih bisa pull up, oke.
waktu latihan, waktu tes itu aku juga sekitar 10 pull up gitu, tapi karena niat ya dan kemauan yang tinggi, aku mendapatkan 13. Oke, karena pada waktu itu 10 pull up itu aku sudah tidak kuat lagi. Oke, 10 atau 11 pull up itu aku tidak kuat lagi. Tapi dengan kemauan aku bisa mencapai 13 pull up. Oke, itu udah lumayan waktu itu aku mendapatkan 13. Oke, itu udah kemampuanku. Dengan umur aku yang 25 seperti itu sudah lumayan hebat lah mendapatkan pull up 13. Untuk teman-teman yang masih tamat SMA, mendapatkan 15 pull up itu sangat mudah sekali. Oke, apalagi badannya masih kurus, tidak perlu latihan, itu sudah bisa melakukan pull up sekitar 10 sampai 15 pull up. Oke, tapi untuk teman-teman yang berat badannya berlebih, harus latihan dan mengurangi berat badan. Oke, waktu itu aku dulu berat badan aku sangat kurus sekali. Oke, jadi aku bisa, walaupun latihan mendadak, aku bisa sampai 13 pull up waktu itu. Oke, dan setelah pull up itu kita langsung istirahat sebentar, 5 menit atau 10 menit kita nunggu antrian untuk melakukan push up. Oke, push up ini kita nunggu antrian, aku juga tetap giliran aku paling akhir-akhir. Oke, namaku dipanggil paling akhir. Jadi kita tes itu sekitar 5 orang gitu, 5 panitia. Kita melakukan push up itu sekitar, aku tidak begitu banyak juga, kemarin itu latihan aku sekitar 30. Aku tes push up itu dengan niat aku yang tinggi atau kemauan aku yang tinggi, aku sangat-sangat waktu itu mendapatkan tenaga yang tambahan dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah SWT, mendapatkan push up 37 kali gerakan. Oke, yang dihitung oleh panitia. Jadi kalian itu harus niat dan kemauan sang juara seperti itu, akan bertambahlah tenaga kalian untuk melakukan tes fisik seperti itu. Oke, waktu itu aku mendapatkan 30, dan setelah push up kita menunggu antrian untuk sit up itu tidak ada istirahat juga. Kita istirahatnya ketika kita menunggu nomor antrian kita disebut. Oke, aku itu mendapatkan sit up tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 34 kali gerakan sit up. Oke, itu udah aku lakukan semaksimal mungkin. Oke, waktu latihan hanya sekitar 30 sit up seperti itu. Karena niat dan kemauanku yang tinggi, aku bisa mendapatkan 34 sit up. Oke, walaupun badanku kurus, aku juga susah sekali untuk sit up. Oke, karena kalau jarang latihan sit up, push up itu sangat susah sekali. Tapi beruntung kali untuk teman-teman yang memiliki badan yang kurus, karena tidak perlu latihan, kalian sudah bisa melakukan sit up, push up atau pull up itu sangat ringan, sangat mudah sekali daripada orang yang memiliki badan yang gemuk. Oke, atau memiliki badan yang berlebih. Oke, setelah sit up kita langsung menunggu antrian untuk salteran. Aku mendapatkan nilai waktu aku itu sekitar 18 detik. Oke, kalau nggak salah itu 18 detik pas itu waktu aku tanya ke panitia berapa waktu aku. Kita boleh tanya ke panitia langsung berapa waktu aku. Oke, jadi kita waktu itu melakukan dua orang melakukan salteran. Oke, jadi waktu aku lakukan itu lumayan, aku mendapatkan 18 detik pas. Oke, itu udah lumayan cepat yang aku lakukan. Oke, banyak yang lain yang lebih tinggi dari aku, sekitar 17 juga ada, dan banyak juga yang di atas waktu yang cukup lama, ya itu sekitar 19, 20 seperti itu juga banyak. Oke, jadi usahakan minimal kalian 18. Waktu itu aku 18 detik pas. Oke, melakukan salteran. Setelah kita melakukan salteran, kita istirahat, siap-siap diperbolehkan untuk pulang. Oke, hasilnya kita bisa lihat di papan pengumuman. Besoknya ditempel sama panitia di papan pengumuman berapa nilai kita, kemampuan kita yang kita dapat. Oke, dan
nanti di ranking sesuai dengan sesuai dengan nilai kita. Oke. Waktu aku di sesi aku dulu di hari itu, aku mendapatkan ranking 60 dari sekitar 300 orang. Oke. Udah cukup lumayan kuat. Oke. Di fisik aku. Mungkin teman-teman yang ranking yang 1, 2, 3 mungkin ya sangat kuat sekali. Oke. Aku mendapatkan ranking 60 itu udah susah-susah. Itu tadi persiapan aku tes kesemaptan dan tahapan-tahapan tes kesemaptan yang aku lalui dari pengalaman pribadi aku. Oke. Di sini akan kita hitung berapa nilai aku yang aku dapatkan tadi. Oke. Di tes lari ini aku mendapatkan 2600 lebih, itu sekitar nilai aku adalah 62. Jadi lari aku sekitar nilai aku adalah 62 dikali 50% sama dengan nilai aku adalah 31, yaitu lari aku adalah 31. Oke. Jadi aku hitung di itu tes kesemaptan A. Oke. Kita hitung tes kesemaptan B. Tes kesemaptan B aku tadi pull up mendapatkan 13 ini mendapatkan nilai 76. Oke. Dan push up aku mendapatkan 37 kali gerakan, itu adalah nilainya 85. Sit up mendapatkan 34, itu adalah nilainya 76. Dan salto run mendapatkan 18 detik, itu adalah nilainya 70. Oke, kita hitung 76 ditambah 85 ditambah 76 ditambah 70 sama dengan 307. Oke. 307 ini dibagi 4 karena ada 4 item tes. Oke. Jadi sama dengan 76,75. Oke, itulah nilai kesemaptan B. Nilai kesemaptan B ini 50%. Jadi 76,75 dikali 50% sama dengan 38,37. Oke. Kita hitung jumlah total nilai kesemaptan kita. Oke. Kesemaptan A ditambah kesemaptan B sama dengan 31 ditambah 38,37 sama dengan 69,37, seperti itu. Oke, jadi nilai kesemaptan aku dulu adalah 69,37. Itu udah lumayan bagus. Oke, itu aku mendapatkan ranking sekitar ranking 60 dari 300 orang dari hari itu. Oke. Mungkin banyak yang lebih tinggi dari aku dan banyak juga yang lebih rendah dari aku. Oke. Seperti itu nilai kesemaptan aku. Oke, untuk kalian yang menunggu pengumuman sebentar lagi untuk tes kesemaptan, kalian harus tetap latihan sampai H-3. Oke. Jadi semangatlah kalian latihan untuk tes kesemaptan ini. Oke. Itulah pengalaman pribadi aku sendiri untuk persiapan tes kesemaptan dan tahapan-tahapan tes kesemaptan yang nilai-nilai yang aku dapat tes kesemaptan. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang mengikuti tes kesemaptan di Kementerian Hukum dan HAM. Oke, dan akan kudoakan kalian lulus CPNS tahun ini. Kalau kalian suka video ini, bantu aku untuk like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Dan akan kudoakan kalian lulus CPNS tahun ini. Buktikanlah kalian bisa jadi pegawai negeri sipil. Aku, Randi Latukonsina. Sampai jumpa.